warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nening Tia Monika, NIM 117305085. Saya akan membuat tutorial terkait dengan surat kuasa dari pihak penggugat. Namun, sebelum kepada tutorialnya, saya akan menjelaskan terlebih dahulu terkait dengan definisi surat kuasa, macam-macam surat kuasa, unsur-unsur surat kuasa, dan yang terakhir contoh surat kuasa. Yang pertama, definisi surat kuasa. Berpedoman pada pasal 1792 KUH Perdata bahwa surat kuasa adalah surat yang berisi pelimpahan kewenangan dari seseorang, baik ia sebagai penggugat maupun tergugat, kepada pihak lain, yakni kepada seorang pengacara. Maka berdasarkan surat kuasa tersebut, seorang penerima kuasa berhak untuk menyelenggarakan segala urusan baik pribadi, bisnis maupun masalah hukum dari si pemberi kuasa, yakni si penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Selanjutnya, macam-macam surat kuasa. Yang pertama, kuasa umum, yang kedua, kuasa khusus, yang ketiga, kuasa istimewa, yang keempat, kuasa perantara, dan yang kelima, kuasa insidentil. Pertama, kuasa umum. Berdasarkan pasal 1796 KUH Perdata, memberikan batasan secara tegas tentang cakupan kuasa umum yang hanya bisa digunakan terbatas, yakni hanya pada tindakan-tindakan yang menyangkut pengurusan saja. Sedangkan untuk memindah tangankan barang, memberi suatu perdamaian, dan lain-lain diperlukan kata-kata yang tegas. Oleh karena itu, surat kuasa umum ini tidak dapat digunakan untuk mewakili pemberi kuasa di depan persidangan. Yang kedua, kuasa khusus. Pada pasal 1975 KUH Perdata, dalam surat kuasa khusus harus dijelaskan secara spesifik mengenai hal-hal apa saja yang bisa dilakukan oleh si penerima kuasa. Jadi, kekhususannya terletak pada disebutkannya kepentingan apa saja yang bisa diwakili dalam surat kuasa khusus tersebut. Misalnya, surat kuasa khusus pengacara dalam mewakili kliennya di persidangan. Maka, dalam surat kuasa khususnya tersebut harus disebutkan secara rinci, seperti membuat dan mengajukan gugatan, repliks, mengajukan alat bukti, membuat kesimpulan, dan seterusnya. Yang ketiga, kuasa istimewa. Kuasa istimewa adalah kuasa yang diberikan oleh pemberi kuasa untuk melakukan tindakan tertentu yang sangat penting, yang tidak bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa umum maupun kuasa khusus. Jadi, sebetulnya tindakan tertentu itu hanya bisa dilakukan oleh pemberi kuasa itu sendiri. Akan tetapi, karena situasi yang mendesak, maka bisa dikuasakan dengan menggunakan kuasa istimewa. Contohnya, tindakan yang tidak dapat diwakilkan, baik menggunakan kuasa khusus maupun kuasa umum, adalah sumpah penentu dan mediasi. Namun, menjadi bisa diwakilkan kepada orang lain jika menggunakan kuasa istimewa. Yang keempat, kuasa perantara. Dalam pasal 1792 KUH Perdata dan pasal 62 KUHD, kuasa ini adalah legalitas khusus bagi para agen perdagangan atau perwakilan dagang. Dalam hal ini, memberikan kuasa berupa perintah kepada pihak kedua yang berkapasitas sebagai agen untuk melakukan perbuatan hukum dengan pihak ketiga. Yang kelima, kuasa insidentil, yaitu pemberian kuasa kepada seseorang yang masih memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda sampai derajat ketiga, dengan prinsipal untuk beracara di pengadilan, setelah mendapatkan izin dari ketua pengadilan tempat penerima kuasa akan beracara. Penerima kuasa harus bukan pengacara, tidak mendapatkan bayaran dari pemberi kuasa, dan tidak menerima kuasa insidentil dalam waktu 1 tahun ke belakang. Selanjutnya, unsur-unsur surat kuasa.
Yang pertama, judul tulisan, yakni surat kuasa. Yang kedua, identitas pemberi kuasa. Yang ketiga, tulisan dengan kalimat selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Yang keempat, tulisan dengan kalimat dalam hal ini bertindak atas domisili hukum kuasanya. Yang kelima, menyebutkan nama-nama penerima kuasa. Keenam, penegasan dari kantor penerima kuasa. Ketujuh, tulisan dengan kalimat bertindak untuk atau bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama apabila penerima kuasa lebih dari satu orang. Kedelapan, tulisan dengan kalimat selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Kesembilan, tulisan dengan kata-kata khusus. Yang kesepuluh, menegaskan tujuan dari pemberian surat kuasa. Kesebelas, mencantumkan atau menyebutkan terkait dengan kasus apa. Biasanya dalam gugatan perdata terkait dengan gugatan wan prestasi dan gugatan perbuatan melawan hukum. Kedua-belas, mencantumkan nama pengadilan serta alamatnya. Ke-13, menyebutkan identitas serta kedudukan pihak tergugat. Ke-14, mencantumkan hak-hak penerima kuasa secara rinci. Ke-15, menyebutkan kata-kata hak substitusi. Ke-16, mencantumkan kata-kata hak retensi. Ke-17, mencantumkan tanggal pemberian kuasa. Ke-18, kolom nama atau tanda tangan penerima kuasa. Ke-19, kolom nama atau tanda tangan pemberi kuasa. Dan yang terakhir, terdapat materai 6.000. Kemudian, materi terakhir terkait dengan contoh surat kuasa. Saya mengambil contoh surat kuasa khusus. Oke, di sesi terakhir ini terkait dengan tutorial pembuatan surat kuasa. Ini adalah surat kuasa yang telah saya buat. Di dalamnya pun saya telah memberikan angka yang berwarna merah atau tanda yang berwarna merah untuk menandakan terkait dengan unsur-unsur surat kuasa yang telah saya sebutkan poin-poinnya sebelumnya. Ke-20 poin terkait dengan unsur-unsur surat kuasa, saya akan mengaplikasikannya pada surat kuasa yang telah saya buat, agar kita sama-sama bisa belajar serta memahaminya dengan mudah. Poin pertama terkait dengan judul tulisan. Judul tulisan yang saya buat adalah surat kuasa khusus, karena memang surat kuasa yang saya buat adalah surat kuasa khusus. Apabila teman-teman membuat surat kuasa umum, maka dalam judulnya pun ditulis dengan surat kuasa umum. Kemudian yang kedua terkait dengan identitas pemberi kuasa. Identitas pemberi kuasa meliputi nama, nik, tempat tanggal lahir, pekerjaan, agama, serta alamat. Kemudian yang ketiga terkait dengan tulisan dengan kalimat selanjutnya disebut sebagai pemberi kuasa. Yang keempat terkait dengan tulisan dengan kalimat dengan ini menggunakan domisili hukum kuasanya. Dan yang kelima terkait dengan nama-nama penerima kuasa. Nama-nama penerima kuasa boleh lebih dari. Poin ke-6 terkait dengan penegasan dari kantor penerima kuasa dengan menyebutkan nama kantornya serta alamatnya. Poin yang ke-7 terkait dengan kalimat bertindak untuk atau sendiri-sendiri atau bersama-sama. Poin ke-8 terkait dengan tulisan selanjutnya disebut sebagai penerima kuasa. Poin ke-9 terkait dengan kata khusus yang menandakan bahwa surat kuasa ini adalah surat kuasa khusus. Dan yang ke-10 terkait dengan tujuan diberikannya surat kuasa,
yaitu penerima kuasa bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa. Dalam poin 11 disebutkan terkait dengan kasusnya. Biasanya, dalam gugatan perdata terkait dengan gugatan wan prestasi atau gugatan perbuatan melawan hukum. Kemudian, dalam poin 12 disebutkan nama pengadilan serta alamatnya. Ke-13 terkait dengan identitas dari pihak lawan, yaitu pihak tergugat, mulai dari nama, alamat, agama, tempat tanggal lahir, dan sebagainya. Poin ke-14 terkait dengan hak-hak yang diberikan oleh pemberi kuasa terhadap penerima kuasa. Misalnya, memberikan hak untuk membuat dan mengajukan gugatan ke pengadilan, kemudian menghadiri setiap persidangan, berbicara dan menghadap hakim, menolak setiap persaksian, dan sebagainya. Kemudian, menandatangani setiap berkas yang berhubungan dengan perkara tersebut. Kemudian, mengadakan perdamaian, menentukan syarat-syarat perdamaian, dan sebagainya, dan melakukan upaya hukum yang menurut penerima kuasa perlu untuk dilakukan, serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Poin ke-15 terkait dengan penegasan bahwa surat kuasa ini dibuat dengan hak substitusi. Hak substitusi adalah hak yang diberikan kepada pemegang kuasa yang memegang suatu perkara di pengadilan untuk dapat menunjuk pihak lain apabila ia berhalangan untuk beracara di pengadilan. Kemudian, dalam poin ke-16 terdapat hak retensi. Hak retensi adalah hak dari penerima kuasa untuk menahan segala sesuatu yang menjadi milik pemberi kuasa, dapat benda bergerak maupun tidak bergerak, karena pemberi kuasa belum melunasi segala biaya. Kemudian, dalam poin 17 terdapat tanggal pemberian surat kuasa. Dalam poin 18 terdapat kolom nama dan tanda tangan penerima kuasa. Kemudian, dalam poin 19 juga terdapat kolom nama dan tanda tangan pemberi kuasa, sekaligus tanda tangan pemberi kuasa di atas materai.